إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Pertama-tama mari kita selalu dan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya atas semua limpah nikmat karunia, taufik, hidayah bahkan mu'inah. Tanpa kita sadari begitu banyak nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita mencoba untuk menghitungnya, la tuhsuha kata Allah. Sesungguhnya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kenapa? Jawabannya hanya satu, hadirin sidang Jumat yang terhormat, karena saking banyaknya nikmat karunia Allah itu. Oleh karenanya kewajiban kita adalah bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita nanti. Dan dengan itu mudah-mudahan kita mendapat predikat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi abdan syakura, seorang hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Selawat serta salam senantiasa disampaikan kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita yang hadir pada Jumat siang kali ini. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti insyaallah kita akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, kesempatan yang sangat singkat ini 10 menit ke depan insyaallah, tidak lama-lama biar tidak tertidur di dalam masjid pada saat khutbah sedang berlangsung. Bagaimana upaya kita untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang haqqa tuqatih. Takwa yang keluar dari hati sanubari kita yang paling dalam untuk mampu mengaktualisasikan nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang penting. Itu juga salah satu cara untuk membersihkan hati dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa harus disambut? Maka para ulama menggunakan kalimat marhaban ya Ramadan, artinya selamat datang, tidak menggunakan kalimat ahlan wa sahlan, maknanya sama, selamat datang. Kenapa menggunakan kalimat marhaban ya Ramadan? Karena yang datang itu adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang suci. Oleh karenanya menyambutnya pun harus mempersiapkan jiwa dan hati kita yang bersih. Itu tujuannya. Maka judul yang diberikan takmir, membersihkan hati dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itu sesuai dengan maknanya. Marhaban itu berasal dari kata rahb, artinya luas. Sehingga orang-orang yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu harus memiliki hati yang lapang, jiwa yang luas untuk bisa memanfaatkan kesempatan bulan suci Ramadan itu, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan bahwa andai kata 1 tahun di bulan Hijriah itu bagaikan sebuah pohon,
Maka diawali dengan Rajab kemarin itu bagaikan dedaunan yang baru tumbuh. Sementara Sya'ban ini hadirin sidang Jumat yang terhormat itu sudah tumbuh dahan dan ranting. Sedangkan Ramadan itu adalah saat kita untuk panen. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanen makna yang terkandung, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar ganjaran pahalanya. Jadi Ramadan itu waktunya panen hadirin sidang Jumat yang terhormat. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Soal hati, oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi yang datang itu bulan suci tidak akan mungkin diterima oleh hati dan jiwa yang kotor. Perlu kita bersihkan terlebih dahulu dari noda-noda syirik, dari dengki, dari hasad, dari kesombongan, dari meremehkan manusia lainnya, dari merasa diri yang paling hebat, paling tinggi dan lain sebagainya. Itu kita singkirkan jauh-jauh karena Ramadan itu bulan yang penuh mulia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat umat Muhammad ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hati, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, ala wa inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Rawahu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ketahuilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam tubuh kita ini, dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Manakala daging itu baik kata Rasulullah, maka akan seluruh tubuh kita ini menjadi baik. Begitu pula sebaliknya. Manakala segumpal daging itu di dalam tubuh kita ini menjadi rusak, maka akan rusak seluruh anggota tubuh kita. Ala wahiyal qalbi. Ketahuilah, dia adalah hati. Karena hati itu bagikan nakhoda hadirin sidang Jumat yang terhormat. Hati itu adalah instrumen. Kemana langkah kaki itu menuju itu adalah bagaimana perintah dari hati ini. Oleh karenanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi hati ini menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit, hati yang berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum biman kanu yakdzibun. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Di dalam hati mereka itu kata Allah ada penyakit. Kemudian Allah tambahkan penyakit itu. Mudah-mudahan tidak termasuk kita hadirin. Qalbun marid, hati yang sakit, hati yang berpenyakit. Tidak berhenti di situ hadirin sidang Jumat yang terhormat. Mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sering berdusta. Padahal Allah perintahkan waqulu qaulan sadida. Hendaklah kalian itu berkata dengan perkataan yang benar. Kalau orang senantiasa mengucapkan perkataan yang benar, maka jaminannya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini sesuatu yang luar biasa pernyataan Allah itu. Allah akan memperbaiki amal-amalnya dan akan mengampuni semua kesalahan dan dosanya. Kesalahan dan dosa kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati pun akan turut bersih. Oleh karena itu jauhilah penyakit-penyakit hati, dengki, iri, sombong, angkuh dan lain sebagainya. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini sesungguhnya hati yang penuh dikuasai oleh hawa nafsu hadirin sidang Jumat yang terhormat. Hati yang berkarat. Hati yang sulit untuk menerima masukan-masukan karena memang sudah berkarat. Sulit sekali.
semuanya dilakukan atas kemauan dan petunjuk hawa nafsunya. Dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini qalbun mait, hatinya terkunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang seperti ini sudah pantas oleh Allah akan dimasukkan ke dalam siksanya yang pedih, yaitu neraka jahanam. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Bisa dilihat pada surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 179. Sungguh kebanyakan menjadi penghuni neraka itu terdiri pada jin dan manusia, hadirin sidang Jumat yang terhormat. Kenapa? Mereka sudah diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak pernah mempergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata. Akan tetapi matanya tidak akan pernah melihat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai telinga. Akan tetapi telinga tidak pernah dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu diibaratkan seperti hewan ternak bahkan lebih hina, balhum adallu, lebih hina daripada hewan ternak itu. Na'udzubillahi min dzalik. Hati yang mati, hati yang sulit untuk menerima masukan nasihat. Dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi besar harapan kita, hadirin. Yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang penuh dengan keselamatan, hati yang bersih, hati yang suci, dan mudah-mudahan termasuk kita yang hadir pada Jumat siang kali ini di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Mudah-mudahan memiliki qalbun salim. Amin. Hati yang bersih. Hati ini penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, hadirin sidang Jumat yang terhormat. Mudah-mudahan kita akan meraih qalbun salim ini, karena pada saat di mahkamah pengadilan Allah, yang bisa selamat itu adalah mereka orang-orang yang membawa hati yang bersih, hati yang penuh dengan keselamatan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa untuk mendapatkannya, maka musuh kita dalam diri kita adalah setan laknatullah, tidak akan pernah berhenti untuk menggerogoti kita, untuk menjauhi kita dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita perangi. Setan adalah musuh kita yang paling nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Kita harus perangi. Karena setan tidak akan pernah rela bahwa hamba Allah itu menjadi manusia-manusia yang beruntung, menjadi manusia-manusia yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan ukhrawi nantinya. Perangi diri kita ini dari nilai-nilai atau sifat-sifat kesombongan. Ada beberapa faktor manusia menjadi sombong itu, hadirin sidang Jumat yang terhormat. Itu mungkin yang pertama karena ketampanannya, kecantikannya. Itu bisa membuat manusia menjadi sombong. Atau kepintarannya, punya ilmu. Atau kepangkatannya. Atau harta benda. Bisa saja memotivasi atau memberikan dorongan sehingga manusia itu menjadi sombong. Padahal semua itu, hadirin sidang Jumat yang terhormat, tidak akan pernah dilirik, bahkan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkadang kita lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Jadi kita harus renungkan apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, tidak akan pernah melihat tampan model kita, bagaimana bentuk jasad kita, hebatnya kita, hadirin sidang Jumat yang terhormat. Walaki yanzuru ila qulubikum wa la amalikum.
Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita lupa dan kita abaikan, hati dan amal kita. Nasihat lewat mimbar Jumat yang singkat ini, hadirin sidang Jumat yang terhormat, untuk kita semua, untuk introspeksi, karena memang bahasa muhasabah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap individu senantiasa mengadakan introspeksi terhadap apa yang telah diperbuatnya untuk kehidupan hari esok, kehidupan akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hati ini, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, pada khutbah kedua ini saya mengajak diri saya dan juga hadirin sidang Jumat yang terhormat untuk kembali mengasah hati kita, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, hadirin, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ini orang bertakwa. Ulama memberikan definisi yang sangat singkat. Seorang cendekiawan muslim, Afif Abdul Fattah atau Barrow, mengatakan bahwa manusia yang bertakwa itu ayyattaqiyal insanu ma yaghdabu rabbuh wa ma fihi dararul nafsihi wa idrarul li ghairihi. Orang yang bertakwa itu tidak akan pernah melakukan satu tindakan yang tidak terpuji, yang bisa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fihi dararul nafsihi. Orang bertakwa itu tidak akan pernah melakukan satu tindakan yang tidak terpuji, yang bisa merugikan dirinya. Wa idrarul li ghairihi. Manusia bertakwa itu tidak akan pernah melakukan satu tindakan yang bisa merugikan orang lain. Jadi bahasa takwa ini kalau melekat pada diri orang-orang beriman itu akan indah dalam perjalanan hidupnya. Indah di dunia ini, indah pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita, hadirin sidang Jumat yang terhormat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna ya Allah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatan wa siyaman wa qiyaman wa takhassunan wa tadarruan wa jami' ibadatina wa tamim taksiran ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.